Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar, terutama teman-teman pembelajar dan teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk pembelajaran kita. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang mengapa kita harus pelajari tentang perilaku konsumen. Kemudian sebetulnya definisi konseptual dari perilaku konsumen itu apa. Kemudian juga beberapa kajian-kajian ilmu yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen itu sendiri. Dan prinsipnya di pengantar dan pertemuan yang pertama itu kita sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang marketing berarti kita bicara tentang ilmu perilaku. Sedikit merevisi apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama dan di pengantar. Kalau yang kemarin saya sampaikan bahwa perilaku konsumen ini sifatnya statis, saya koreksi, saya revisi. Perilaku konsumen itu kan sifatnya dinamis. Artinya menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada pada internal seorang konsumen itu dan juga akan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan di lingkungan eksternalnya. Nah, karena perilaku konsumen itu sifatnya dinamis, karena nanti akan terpengaruh oleh faktor internal, kemudian faktor eksternal, bahkan nanti akan kita sampaikan juga akan terpengaruh oleh situasional faktor. Sehingga pada pertemuan yang kedua ini kita akan lanjut membahas, mendiskusikan tentang perubahan-perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Ini satu hal yang harus dipahami, harus dikaji oleh perusahaan karena adanya perubahan-perubahan itu. Setiap perubahan, ya kan, itu nanti harus diikuti juga dengan perubahan-perubahan strategi-strategi di pemasaran. Ketika nanti daya beli konsumen berubah, ketika memang nanti ada regulasi-regulasi pemerintah, itu bagaimana perusahaan harus menyikapi dengan mengatur kembali strategi-strategi yang ada di dalam pemasaran. Dan kemarin juga sudah sempat saya singgung, apalagi pemasaran telah berubah mulai dari era yang belum terkoneksi, sekarang sudah bergerak sampai kepada pemasaran yang sudah terkoneksi, mesti akan banyak perubahan-perubahan, perubahan strategi dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan, prinsipnya kalau kita bicara di pertemuan yang kedua, bicara tentang tantangan, bicara tentang perubahan-perubahan itu, learning outcome dari pembelajaran di pertemuan yang kedua ini, yang pertama, harapannya mahasiswa akan mampu mengklasifikasikan konsumen. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas prinsipnya konsumen itu ada konsumen yang melakukan pembelian terhadap barang, layanan atau jasa untuk digunakan sendiri, dan ada juga konsumen itu yang melakukan pembelian tapi untuk dipakai orang lain dan seterusnya, ya. Nanti akan kita bahas itu di tujuan pembelajaran sub yang pertama, yaitu tentang mengklasifikasikan konsumen. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran di bab 2 ini, mahasiswa akan mampu melakukan analisis terhadap pengembangan konsep-konsep pemasaran. Di mana di sub yang kedua ini kita akan sampaikan, kita akan bahas tentang perubahan-perubahan konsep pemasaran, mulai dari konsep produksi, kemudian konsep penjualan atau selling konsep, sampai ke konsep pemasaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa setelah mempelajari materi ini harapannya adalah mampu membangun dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, berarti di sub yang ketiga kita akan membahas, menyampaikan tentang bagaimana perusahaan akan mampu meng-create, akan mampu membangun hubungan baik dengan pelanggan, atau nanti bisa kita sebut dengan customer relationship management misalkan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan pelanggan. Terus yang berikutnya apa? Harapannya yang berikutnya mahasiswa akan mampu menganalisis tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Ketika muncul perubahan, di situ muncul tantangan, bagaimana nanti
mahasiswa juga akan mampu melakukan analisis terhadap perubahan-perubahan itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, mahasiswa akan mampu memahami proses, mahasiswa akan mampu memahami tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Baik nanti proses atau tahapan pengambilan keputusan pada konsumen tingkat akhir atau pengambilan keputusan konsumen pada tingkat manajerial. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir di pertemuan yang kedua ini, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor lingkungan dan juga perbedaan-perbedaan perilaku konsumen. Dan nanti mahasiswa juga harus mampu mengetahui kemudian memahami faktor-faktor yang dominan mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen. Teman-teman pembelajar, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke sub yang pertama. Tadi tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa harapannya akan mampu melakukan klasifikasi dari konsumen. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman pembelajar semuanya, secara prinsip bahwa konsumen itu kan bisa dibagi menjadi dua kan. Yang pertama adalah konsumen individu dan yang kedua adalah konsumen organisasi. Ada yang sebut dengan dalam bisnis ada business to business, ada business to consumer. Kita bahas yang pertama, konsumen individu. Yang dimaksud dengan konsumen individu di sini adalah seseorang yang melakukan pembelian terhadap produk, seseorang yang melakukan pembelian terhadap jasa tertentu dengan catatan untuk digunakan sendiri. Ini disebut dengan konsumen individu. Kemudian kelompok konsumen yang kedua ini adalah kelompok organisasi. Nah, kalau kelompok organisasi ini bisa individu atau bisa kelompok yang melakukan pembelian terhadap produk atau layanan atau jasa yang biasanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan organisasi, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yayasan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan perusahaannya, atau bahkan konsumen yang melakukan pembelian terhadap produk atau layanan untuk disimpan kemudian untuk didistribusikan kembali kepada konsumen tingkat akhir, atau konsumen yang melakukan pembelian terhadap satu produk atau layanan atau jasa untuk diproses kembali sehingga bisa meningkatkan value, sehingga bisa meningkatkan nilai yang harapannya akan mampu diterima oleh konsumen tingkat akhir. Ini dua klasifikasi konsumen. Nah, mengapa ini perlu kita sampaikan di awal pertemuan yang kedua ini? Karena masing-masing kelompok konsumen itu akan memiliki perilaku yang berbeda dalam menentukan keputusan pembelian. Nah, dengan demikian proses dan tahapannya juga akan berbeda. Karena pertimbangan utamanya adalah melakukan pembelian untuk digunakan sendiri dan bisa jadi melakukan pembelian untuk digunakan organisasi atau melakukan pembelian untuk diproses kembali. Bagi saya, kalau melakukan pembelian tapi akan saya gunakan sendiri, sebisa mungkin saya akan mencari produk, saya akan mencari layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan saya, kemudian memiliki kualitas, kemudian branded misalkan, kemudian harganya yang murah. Itu kan maunya konsumen ketika melakukan pembelian untuk digunakan sendiri. Sementara kalau digunakan untuk organisasi mungkin pertimbangannya bukan itu. Apalagi kalau pembelian untuk organisasi lazimnya dalam kuantiti yang besar, dalam jumlah yang banyak. Sehingga harus melibatkan pihak ketiga, harus ada tender, harus ada penawaran dari supplier-supplier yang lainnya. Proses seleksinya berbeda. Ketika pada konsumen tingkat individu itu, seleksi informasi yang diterimanya. Nanti akan kita bahas informasi melalui apa saja. Sementara kalau konsumen secara organisasional itu seleksinya adalah seleksi pemasok, seleksinya adalah seleksi suppliernya. Kenapa? Karena pertimbangannya harus mencari supplier, harus mencari pemasok yang kredibel. Karena memang nanti harus dipertanggungjawabkan secara organisasional. Nah,
Dengan pertimbangan itu, ya kan, dengan pertimbangan memang adanya perbedaan perilaku konsumen, maka ini harus kita pahami dulu. Kalau kita posisikan sebagai perusahaan atau sebagai pemasar, kita lihat pasar sasaran kita ini siapa? Apakah pasar sasaran kita ini adalah individu? Apakah pasar sasaran kita itu adalah konsumen secara organisasional? Ini subbagian yang pertama, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan konsumen. Berikut nanti kita harus menentukan berbagai macam strategi-strategi. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, kita bicara tentang perkembangan dari konsep marketing. Kita bicara tentang perkembangan dari konsep pemasaran. Di beberapa buku dibahas, ada yang menyebut bahwa konsep pemasaran itu mulai dari konsep produk sampai ke konsep pemasaran yang terpadu. Ya. Tapi ada buku lain yang menyebut bahwa perubahan atau perkembangan konsep pemasaran itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama ketika bicara tentang konsep produksi, yang kedua perubahannya, perkembangannya berada pada konsep penjualan, dan yang ketiga bicaranya pada konsep pemasaran. Nah, kita bahas satu persatu nih dari masing-masing konsep, ya kan? Yang pertama kalau kita bicara di konsep produksi, ini bisa terjadi kita menggunakan konsep produksi meskipun di Kotler sebut bahwa konsep produksi ini adalah konsep pemasaran yang bisa dikatakan yang paling kuno. Kenapa? Karena orientasinya adalah memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Nah, ini bisa terjadi ketika memang ada catatan, ya kan, saya tulis di situ. Ini boleh dilakukan, ya. Ini terjadi ketika memang permintaan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan persediaan yang ada. Maka yang dilakukan adalah produksi sebanyak-banyaknya. Banyak perusahaan-perusahaan lakukan strategi mass product, ya kan, mass product, produksi massal. Kenapa? Pertimbangannya tadi permintaan jauh lebih banyak, maka kita produksi sebanyak-banyaknya sehingga kita akan mendapatkan profit, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, tetapi jika yang terjadi jumlah permintaannya itu tidak jauh lebih besar daripada persediaan, kemudian gunakan konsep ini, ya nanti akan salah. Kalau terjadi kebalikannya, maka kita akan masuk ke konsep penjualan, selling konsep berarti. Jadi sangat berbeda antara konsep produksi, ya kan, dengan konsep di penjualan. Kalau yang terjadi, ya kan, persediaan itu jauh lebih besar daripada permintaan, yang dilakukan strateginya adalah menggunakan konsep-konsep penjualan atau konsep-konsep selling. Upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa menjual produk kita, bagaimana kita bisa menjual layanan kita itu sebanyak-banyaknya. Orientasinya adalah selling, jual, dan jual. Nah, bagaimana agar kita bisa mencapai tujuan di konsep penjualan ini? Yang dilakukan salah satunya adalah melakukan upaya-upaya promosi yang agresif. Ya kan? Lakukan upaya-upaya promosi yang agresif dengan menggunakan berbagai macam media-media promosi yang mungkin itu memang sesuai dengan customer segmentasinya. Karena catatan persediaan akan jauh lebih besar daripada permintaan. Ini kalau kita bicara di konsep penjualan. Nah, lain lagi nanti kalau kita, ya kan, kalau kita masuk di pembahasan konsep pemasaran. Kalau konsep produksi ini orientasinya adalah ke produk, ya kan, produk sentrik bisa dikatakan, produk sentrik. Kalau di penjualan atau selling konsep itu ya, orientasinya adalah jual, selling kan. Ya. Kemudian kalau kita bicara di konsep pemasaran, bukan lagi bicara tentang produk sentrik, tapi fokusnya adalah ke customer satisfaction. Tidak hanya sekedar membuat produk, tidak hanya sekedar memproduksi, tidak hanya sekedar menjual saja. Karena di konsep pemasaran bicaranya adalah jangka panjang. Kita pernah sebut apa yang disebut dengan customer relationship. Bagaimana kita bisa membangun hubungan jangka panjang?
di beberapa kajian pernah dibahas bahwa ketika kita sudah bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, maka kita akan bisa melakukan efisiensi di anggaran. Karena terbukti bahwa biaya yang digunakan untuk memperoleh satu konsumen, ya kan, itu jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, konsep pemasaran arahnya adalah ke membangun customer satisfaction dan nanti tujuan akhirnya adalah membangun customer loyalty. Di sini kan. Nah, apa itu customer satisfaction kan? Teman-teman pembelajar, saya yakin masih ingat tentang materi customer satisfaction di manajemen pemasaran. Ya, secara prinsip kalau kita bicara customer satisfaction itu bagaimana perasaan yang ditimbulkan oleh konsumen setelah melakukan pembelian atas satu produk atau layanan. Kenapa? Karena konsumen akan melakukan evaluasi ya. Nanti akan kita sampaikan di proses atau tahapan. Evaluasi pasca pembelian. Ketika yang terjadi, ya kan, nanti akan kita bahas juga, ketika yang terjadi kinerja itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi kan, yang muncul adalah puas dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara di konsep pemasaran itu kan kita akan bicara kerangka dasar dari pemasaran, ada 9 elemen ya kan. Kemudian juga konsepnya Herimawan Kartajaya, konsepnya adalah ada targeting, positioning, ada branding dan lain-lain. Maka kita harus mulai membangun, meng-create sebuah strategi bagaimana cara menentukan segmentasi. Ya kan? Dimana segmentasi ini kan merupakan faktor kunci dari sekian strategi di marketing, karena semua arahnya adalah customer oriented. Maka kita harus bidik kira-kira pasar mana yang bisa kita garap, pasar mana yang bisa kita penuhi kebutuhan dan keinginannya. Kayaknya tidak mungkin satu produk, satu layanan, bahkan satu perusahaan akan mampu mengasimilasi semua kebutuhan dan keinginan pasar. Maka pasar mana yang kira-kira kita bisa memenuhinya. Nah, itu butuh sentuhan-sentuhan strategi segmentasi. Berbagai macam pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan segmentasi, ada secara geografis, kemudian secara behavior, secara psikografis. Teman-teman sudah pernah pelajari itu semuanya. Kemudian bicara targeting. Targeting itu dari sekian segmen yang ada, satu atau dua yang ingin kita layani. Dan bicara yang berikutnya adalah kita bicara tentang positioning. Positioning itu kan bisa diibaratkan sebagaimana sebuah janji. Apa yang bisa kita janjikan kepada konsumen kita? Apa yang bisa kita janjikan kepada pelanggan kita? Apakah kita menjanjikan produk yang berkualitas? Apakah kita menjanjikan servis atau layanan misalkan kan? Ataukah kita menjanjikan sarana prasarana tempat yang nyaman, atau kita menjanjikan yang lainnya? Nah, dalam merancang sebuah janji ini kan pemasar, perusahaan mesti berhati-hati. Karena janji yang baik itu kan janji yang bisa ditepati. Ketika janji yang di-create oleh pemasar, oleh perusahaan yang dibungkus dengan konsep positioning itu bisa dipenuhi, maka nanti itu akan bisa membangun brand equity kalau kita bicara tentang brand. Ya. Sebaliknya kalau ternyata janji yang di-create, janji yang dibuat ini justru tidak bisa dipenuhinya, nah maka yang terjadi nanti adalah efek negatif bomb atau word of mouth yang negatif. Ini akan lebih berbahaya, apalagi di era yang sudah terkoneksi seperti ini. Nah, teman-teman pembelajar, ini adalah konsep pemasaran ya. Konsep pemasaran mulai dari konsep produksi, catatan ketika permintaan jauh lebih besar daripada persediaan, kemudian di konsep penjualan ini ketika persediaan jauh lebih besar daripada permintaan, dan di marketing konsep bicaranya adalah ke customer satisfaction, bicaranya adalah ke customer loyalty. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya, kita akan bahas tentang bagaimana strategi dari perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan kan. Ini ada hubungannya atau lanjutan dari konsep marketing, bicara tentang customer satisfaction, bicara tentang customer loyalty. Bagaimana kita bisa
menjadikan konsumen tidak hanya sekedar melakukan pembelian untuk yang pertama tok misalkan atau kedua tok, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan konsumen, bagaimana kita bisa mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian berulang secara rutin pada periode waktu tertentu. Dan tidak hanya itu, karena di konsepnya Griffin dia bicara tentang customer loyalty, itu kan ada beberapa indikator ketika pelanggan itu loyal. Nanti kan kita sampaikan juga. Nah, bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan dengan konsumen ini? 1, 2, 3, 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah value atau nilai. Ingat kenapa nilai? Karena pertimbangan utama seorang konsumen untuk menentukan saya harus beli produk A atau B atau C itu adalah nilai yang akan diterimanya, manfaat yang akan diterimanya. Maka kalau teman-teman pernah belajar tentang model bisnis kanvas kan, setelah tahap yang pertama menentukan customer segmentasi, yang kedua adalah value proposition kan. Nilai apa yang pengen ditawarkan? Karena pertimbangan konsumen kan nilai. Nah, sebetulnya value, sebenarnya nilai itu apa? Nilai ini ya kan, nilai ini kan apa yang dipersepsikan oleh konsumen ya kan? Dan konsumen akan membandingkan antara manfaat yang akan diperolehnya dengan besarnya sumber daya atau besarnya pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk atau layanan itu. Saya ulangi, nilai ini kan rasio antara manfaat yang diperoleh konsumen ya kan dibandingkan dengan pengorbanan atau sumber daya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk atau layanan itu. Dari situ akan muncul nilai. Berarti semakin tinggi manfaat, maka akan semakin tinggi nilai. Kebalikannya, kalau jumlah sumber daya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada manfaat, maka nilai yang diperoleh akan sangat kecil. Ini harus dihindari. Berarti perbanyak manfaat. Tambah fitur, semakin tambah fitur berarti semakin banyak manfaat yang akan diterima. Kalau miskin fitur ya berarti miskin value. Karena pertimbangannya ketika ada kompetitor yang menawarkan layanan atau produk yang sama, yang dicari adalah manfaat yang lebih. Manfaat itu bisa di produk, tadi bisa di layanan atau servis, atau mungkin bisa di sarana prasarana dan lain-lain. Ini kalau kita bicara tentang nilai ya. Kemudian sebagai upaya untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan konsumen, yang kedua mesti tadi fokusnya adalah ke customer satisfaction. Jangan sekedar jual ya kan, jangan sekedar memproduksi barang, tapi bagaimana produk yang kita produksi, bagaimana kita berjualan itu akan mampu membangun customer satisfaction. Indikatornya sudah saya sampaikan. Ketika K itu adalah kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan harapan. Minimal sama. Karena kalau K sama dengan E itu kan puas, tapi kalau K lebih besar daripada E itu kan sangat puas. Nah, bagaimana kalau ternyata sesama kompetitor ini sama-sama memberikan K sama dengan E, ya kita harus meningkatkan K-nya. K semakin ditingkatkan sehingga kita akan lebih dibandingkan dengan para pesaing-pesaing kita. Ini kalau kita bicara tentang kepuasan atau customer satisfaction. Terus yang ketiga kita bicara tentang trust ya, kita bicara tentang kepercayaan. Oke lah, secara garis besar semakin orang itu percaya dengan orang lain, berarti kan akan ada hubungan jangka panjang. Hubungan bisnis atau hubungan apapun lah. Ya, semakin kita percaya, maka hubungan itu bisa berjalan dengan waktu yang panjang. Sama ketika kita membangun hubungan dengan konsumen, ketika kita bisa menjaga kepercayaan, ketika perusahaan kita bisa dipercaya, ketika brand kita bisa dipercaya, ketika servis kita memang bisa dipercaya, itu akan ada hubungan jangka panjang. Oke, kita kembali ke konsep bagaimana cara membangun trust sekarang ya. Kita kembali ke bagaimana cara membangun kepercayaan.
Nah, ada satu rumus yang bisa kita pakai, ya kan, untuk meningkatkan kepercayaan kepada konsumen atau pelanggan. Ya, rumusnya adalah R ditambah dengan C ditambah dengan I dibagi dengan SO. R itu adalah reliability, kemudian C-nya adalah credibility, I-nya adalah intimacy, kemudian dibagi dengan SO. SO itu adalah self orientation. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari rumus itu kan? Nah, kalau kita pengen dipercaya oleh konsumen kita, kalau merek kita pengen dipercaya, kalau perusahaan kita pengen dipercaya, ya tingkatkan R-nya, tambah C-nya, ya kan? Tingkatkan I-nya dan kurangi SO-nya. Perkecil SO-nya. Semakin kecil SO, ya kan? Itu berarti tingkat kepercayaannya akan semakin tinggi. Saya ulangi, berarti kan semakin rendah, semakin kecil SO-nya, maka kepercayaan akan semakin tinggi. Catatan tambah R-nya, tambah C-nya, tambah I-nya, tambah reliability-nya, tambah credibility-nya, tambah kedekatannya atau intimacy-nya. Ini kalau kita bicara tentang trust ya. Ya. Kemudian tadi kan saya sebutkan tingkatan yang terakhir dari tujuan marketing kan membangun customer loyalty, loyalitas. Ya kan, nanti kita bahas lah di subbab tersendiri tentang customer loyalty. Ya, memang di beberapa penelitian itu ada kan yang menguji bagaimana misalkan nilai yang diterima, kemudian puas, percaya terhadap loyalitas konsumen atau pelanggan. Ini nanti teman-teman di pertemuan ke-12 kita akan bicara tentang bagaimana kita mereview beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan perilaku konsumen. Ini beberapa yang perlu dipertimbangkan ketika membangun dan mempertahankan pelanggan. Nah, sekarang kita bicara ke tantangan ya. Tantangan perusahaan apa sih di era sekarang itu kan? Bahkan kita paham betul bahwa tantangan perusahaan sekarang semakin kompleks, ya kan? Nah, tantangan itu kan bisa berupa tantangan pengangguran misalkan. Karena apa? Semakin banyak pengangguran, ini kan akan berdampak juga terhadap kemampuan bayar seorang konsumen. Berarti apa? Bisa kita simpulkan bahwa ketika semakin tinggi tingkat pengangguran, itu bukan hanya merupakan permasalahan perusahaan, bukan hanya merupakan permasalahan bagi seorang pekerja itu sendiri, tapi ini akan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemasar. Karena kan dampaknya pengangguran, mungkin dia tidak punya penghasilan, kemudian daya belinya rendah, dan itu kan akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan terhadap produk dan layanan yang akan kita tawarkan. Meskipun kita sudah pangkas sekian biaya-biaya variabel sehingga kita akan bisa menekan biaya dan akhirnya harga yang sampai kepada konsumen tingkat akhir itu rendah, bahkan sudah kita diskon pun, bahkan sudah kita kasih bonus apapun, ketika memang dia nggak mampu bayar nggak ada artinya. Nah, ini kan tantangan ya. Yang kedua mungkin karena tanggung jawab sosial. Ya, pemasar tidak hanya bicara profit tapi juga harus bicara tentang bagaimana tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial. Kemudian yang berikutnya tantangannya tentang faktor kesehatan, kemudian makanan, perumahan dan kebutuhan pokok yang lainnya. Nah, sekarang kan kita mungkin berada di sini kan. Sekarang seluruh masyarakat yang ada di dunia ini kan fokusnya adalah ke kesehatan dan kesehatan. Berarti orientasi terhadap produk yang dibutuhkan dan diinginkan kan yang terkait dengan kesehatan. Yang lainnya mungkin akan di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan berarti kan. Berarti ini kan sebagai sebuah tantangan juga. Kemudian etika ya kan, etika yang berlaku di satu daerah, etika yang berlaku di satu wilayah, ini juga merupakan tantangan bagi pemasar. Kemudian apa? Angkatan kerja. Yang angkatan kerja nyambungnya adalah ke pertumbuhan penduduk. Di negara berkembang sebagaimana di Indonesia kan tingkat pertumbuhan penduduknya akan terus meningkat semakin tinggi. Di satu sisi ini juga bisa menjadi sebuah keunggulan. Bahkan Indonesia ketika nanti menikmati bonus demografi, ini harusnya memang daya belinya semakin tinggi.
Sehingga di satu sisi ini kan akan menguntungkan perusahaan dengan produk dan layanan yang akan ditawarkan, karena populasi penduduk di Indonesia akan didominasi oleh usia-usia produktif, ya kan? Itu kalau kita bicara tentang bonus demografi. Terus bicara tentang kompetisi global. Ya, ini juga merupakan tantangan yang harus disikapi oleh pemasar, dan teknologi ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, arahnya teknologi itu kan, semakin meningkatnya teknologi, semakin berkembangnya teknologi kan kita tidak bisa menghindari. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan teknologi. Prinsipnya kalau ada teknologi itu, dibuat teknologi, ditingkatkan teknologinya itu kan akan mempermudah tujuannya, mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, tapi kalau ternyata semakin meningkatnya teknologi itu, merasa menghambat, yaitu ada yang salah berarti. Bagaimana kita harus menyesuaikan dengan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, seperti itu. Ini tantangan-tantangan yang harus disikapi oleh pemasar dalam menentukan strategi-strategi. Nah, teman-teman pembelajar yang saya banggakan, sekarang kita bicara sini kan. Ini proses ya, atau bicara tahapan-tahapan pengambilan keputusan pembelian seorang konsumen. Konsumen itu kalau akan melakukan pembelian terhadap produk atau layanan tertentu kan yang pertama mesti harus kaji dulu lah, dia harus ngerti dulu lah sebetulnya kebutuhannya apa. Pemenuhan kebutuhan karena kan prinsipnya. Yang kedua, kalau sekarang saya butuh produk atau perlengkapan rumah tangga misalkan, ya kan. Nah, berarti kita akan mencari informasi kan, berarti step yang kedua mencari informasi terkait produk, terkait layanan yang mampu memenuhi kebutuhannya. Produk mana, dari perusahaan apa, mereknya apa misalkan kan, dengan spek seperti apa yang kira-kira akan mampu memenuhi kebutuhan saya. Nah, upaya-upaya untuk mencari informasi ini kan sekarang semakin terbuka. Nah, sebelum kita di era yang terkoneksi, ya kita mungkin akan terbatas hanya ada di media-media cetak, hanya ada di media-media elektronik pun itu terbatas di televisi, di radio dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ketika sudah terkoneksi, kita semakin gampang, semakin mudah, karena semakin terbukanya akses untuk mencari informasi terkait dengan produk layanan yang akan mampu memenuhi kebutuhan kita. Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan bahwa informasi-informasi yang nanti akan dipercaya itu bukan lagi dari kampanye-kampanye iklan, enggak. Ya kan? Di era yang terkoneksi ini justru, ya kan, konsumen akan lebih percaya pada faktor F. Bisa dari family, bisa dari follower kan, dari friend dan sebagainya. Nah, orang kan lebih percaya dengan teman, orang kan percaya dengan keluarga, dengan fan-nya kan, terkait dengan informasi-informasi dari produk atau dari layanan. Disebut dengan F-faktor, bukan lagi kampanye-kampanye iklan. Saya pernah sampaikan, ada kecenderungan orang itu tidak percaya dengan iklan. Ketika memang iklan kadang terlalu bombastis misalkan. Orang lebih percaya cerita teman, saudara, dan review-review produk di beberapa portal-portal bisnis misalkan. Baru ketika sudah mendapatkan sekian informasi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan, dilakukan evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini kan bicaranya ke nilai kan, membandingkan antara manfaat yang akan diperoleh dengan pengorbanan atau dengan sumber daya yang dikeluarkan. Ingat sekali lagi, berarti semakin tinggi semakin besar manfaat dan semakin rendah pengorbanan, maka nanti nilainya akan semakin tinggi. Itu yang akan diambil dan akhirnya dia akan memutuskan membeli produk tertentu. Nah, kemudian yang kelima, setelah melakukan keputusan pembelian, mesti akan melakukan evaluasi pasca pembelian. Dan kita udah bahas tadi kan, hasilnya puas atau tidak puas. Ini adalah step-step, ini adalah proses keputusan pembelian konsumen. Ini hampir sama kan, ada 6 langkah proses pengambilan keputusan pada tingkat manajerial. Tadi sudah saya singgung di awal. Lebih rumit karena pertimbangannya
pertimbangan-pertimbangan secara rasional itu akan lebih banyak di pengambilan keputusan di tingkat manajerial, ya kan? Di awal kan kita bicara kan konsumen individu dan juga konsumen-konsumen organisasi. Terus ini slide yang terakhir ya untuk di bab ini. Kita akan bicara tentang yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen ya. Hal-hal yang mempengaruhi seseorang itu memutuskan beli produk A, B atau C yang pertama bisa kita kategorikan itu di pengaruh secara internal. Yang kedua bisa kita kategorikan yang mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen itu adalah pengaruh-pengaruh sosial. Dan yang ketiga, ya kan, yang mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen itu adalah pengaruh-pengaruh situasional. Ya kan? Dari 3 pengaruh itu nanti kan akhirnya saya tentukan untuk melakukan pembelian terhadap produk A, B atau C. Di pengaruh internal bisa persepsi, nanti kan kita bahas di bab tersendiri kan, persepsi. Ya kan? Kemudian ada motivasi, ada pembelajaran, ada sikap, ada personality, ya kan? Kemudian ada kelompok-kelompok umur, kemudian ada gaya hidup di sini. Ini pengaruh-pengaruh secara internal. Nah, di mana ada catatan di slide saya yang bawah kan, di internal influence kan, terutama yang di pembelajaran ya. Kan nanti akan ada hukum pengaruh. Nah, hukum pengaruh itu gimana? Hukum pengaruh itu kan ada konsekuensi khusus sebetulnya. Ketika memang ada pemuasan di situ, maka akan ada kecenderungan orang itu melakukan pengulangan terhadap aktivitas. Ini kan hukum pengaruh. Kalau kita implementasikan dalam konsep marketing atau selling ya, misalkan ketika orang itu puas beli ya dia akan beli lagi, itu kan hukum pengaruh. Nah, kemudian pengetahuan seorang konsumen itu kan juga dikategorikan menjadi 3 kan. Ada pengetahuan tentang produk. Dia paham betul tentang detail produknya, tentang fiturnya, tentang manfaatnya dan sebagainya. Kemudian dia juga harus punya pengetahuan tentang pembelian, bagaimana cara membeli, di mana harus beli, sampai ke pengetahuan tentang pemakaian. Ini bagian dari internal influence. Kemudian sikap ya, itu sikap. Sikap ini kan merupakan faktor motivasional yang belum menjadi sebuah tindakan sikap. Nah, sikap ini berasal dari mana? Sikap ini kan berasal dari hasil belajar. Hari ini kita belajar tentang produk, hari kita ngerti tentang produk A, hari kita tentang produk B. Nah, dari situ kan akan muncul sikap. Ya, apakah tertarik, apakah senang atau tidak tertarik atau yang lainnya. Ini sikap. Nah, nanti ketika kita udah ngerti tentang sikap itu ya kita harus menggunakan komunikasi-komunikasi yang persuasif. Akhirnya meningkat dari sikap, tadi kan karena sikap kan belum ada tindakan, menjadi sebuah tindakan. Karena bagi pemasar sikap ya kan, sikap misalkan saya senang, saya cocok, kemudian saya tertarik, itu kan kurang bermakna ya, atau kurang berarti selama tidak ada keputusan pembelian, selama tidak ada action ya nggak ada artinya. Maka dibentuklah ada komunikasi persuasif ya kan, akhirnya akan sampai ke tingkat pembelian. Kemudian ini kan di kelompok-kelompok umur kan, ini kan berbeda juga pertimbangannya. Teman-teman bisa bandingkan kan, yang dipertimbangkan oleh anak-anak, kemudian remaja, kemudian orang tua kan berbeda. Ketika melakukan pembelian, anak-anak cenderung menggunakan dasar secara emosional, ya kan, senang beli, ya kan. Sementara kalau remaja atau bahkan orang tua itu justru cenderung ketika akan melakukan pembelian terhadap produk tertentu itu kan pertimbangannya adalah pertimbangan yang rasional. Ini perlu atau tidak, manfaatnya apa, penting atau tidak, apakah ini menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam waktu dekat dan seterusnya. Apalagi remaja kan ketika mau beli produk tertentu, pertimbangannya banyak, rasional. Anak-anak enggak. Maka seringkali kita lihat pemandangan di toko di mana ada anak-anak yang pengen sesuatu sampai nangis itu kan karena dasarnya adalah emosional di situ.
Kemudian yang kedua tadi adalah social influence atau pengaruh-pengaruh sosial, ada budaya, ada kelas sosial, ada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas tertentu ini yang mempengaruhi, dan situasional. Ini bisa lingkungan secara fisik dan waktu. Nah, ini beberapa hal yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan, ini yang bisa saya sampaikan di materi yang kedua tentang tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh perusahaan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman pembelajar perlu diskusi, silakan nanti kita manfaatkan LMS untuk diskusi, ya kan? Setelah melihat, mencermati apa yang sudah saya jelaskan. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.